Oke, 99er sekarang dia lagi ada di TBI. Wih, seru banget akhirnya bisa main ke sini ya. Ini tuh ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 26. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris sebenarnya lebih baiknya ke sini. Miss, boleh dong kenalan dulu sama 99ers-nya. Oke. Halo, nama saya Intan. Saya adalah academic coordinator dari TBI Bandung. I've been working for TBI Bandung for more or less 20 years. So whoever is watching, mungkin kamu ada yang pernah ada di kelas saya 10 or 20 years ago, I don't know. Oke. Dan sekarang kayaknya bakal ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya sama Miss Intan ini. Aku mau ikut belajar di sini sebentar. Emang enggak? Enggak. Oke, Miss, how are you, Miss? I'm good, thank you very much. Yourself? I'm good, thank you. Aduh, aku fluent gak sih ngomongnya, Miss? How are you aja mah lumayan. Oh, how are you lumayan ya. Oke, aku pengen ikut belajar di sini, Miss ya. Cuman aku tuh pengen lebih ke masalah literatur sih sebenarnya. Oke. Karena kan budaya literasi itu cukup penting ya di Indonesia. Apalagi bahasa Inggris pun itu jadi salah satu hal yang penting. Nah, makanya aku tuh mau nanya, kalau misalkan bahasa Inggris tuh sepenting apa sih, Miss, sebenarnya? Begini. Gimana, Miss? Aduh, jawab. Aku harus siap jawabnya. Di era industri 2.0, berapa kita tuh sekarang teh? 4.0. 4.0, aduh saya 2.0 lagi. 4.0 itu yang namanya English skills, itu bukan sesuatu yang penting lagi. Itu sudah jadi kewajiban. Menurut saya ya, kemampuan berbahasa Inggris itu udah jadi kewajiban. Seenggaknya wajib kita bisa satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. On top of that, kalau misalnya bisa bahasa asing yang lain, apakah itu bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Prancis, itu adalah sesuatu nilai tambah. Tapi bahasa Inggris mah wajib. Tapi Miss, nih ya, kenapa jadi why English is the most important? I think the answer is pretty simple because everybody uses English everywhere around the world. Everybody uses English. Tidak hanya reading, writing, listening, speaking, gitu kan? Tapi watching yang sebetulnya adalah reading, sebenarnya listening juga. Betul. Itu semuanya dalam bahasa Inggris kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham, sedih ya rasanya. Ya kan sekarang apalagi novel banyak yang bahasa Inggris. Ya. Film Hollywood bahasa Inggris. Yes. Jadi memang sepenting itu bahasa Inggris ya. Penting, sangat-sangat penting. Tidak hanya di dunia akademik, tapi juga di dunia profesional, jika baik untuk yang belajar maupun untuk yang kerja, bahasa Inggris itu penting banget. Oke, itu kan tadi Miss sempat mention untuk yang kerja gitu ya, mungkin untuk yang mau belajar juga. Tapi nih kalau misalnya ada anak muda yang mikirnya tuh, kayaknya gue gak akan kerja di luar negeri nih, kayaknya gue gak akan belajar di luar negeri nih. Itu masih penting gak sih, Miss? Oke, sebetulnya gini, yang namanya bahasa Inggris tidak terbatas oleh boundaries like nations, like lu orang Indonesia mah lu ngomong bahasa Indonesia aja lah, kagak usah bisa bahasa Inggris gitu kan ya. Lu orang mana lu ngomong bahasa situ aja, kagak usah ngomong bahasa Inggris. Tapi kan masalahnya kita udah terbuka, we are borderless now gitu kan. Jadi yang namanya materi dari luar negeri mudah sekali, baik itu dari buku maupun dari film ataupun dari YouTube dan lain sebagainya, itu gampang semuanya. Dan kalau kita nggak paham, kita nggak akan bisa keep up sama perkembangan zaman dong gitu. Tapi Miss, kan ada ya mungkin karena terbiasa memakai bahasa Indonesia gitu ya, ada beberapa anak muda yang it's too hard to learn English gitu ya. Nah, tapi menurut Miss sendiri sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh easy atau susah sih? Oke. Begini, biasanya tiap orang beda-beda. Ada orang yang belajar bahasa Inggris melalui apa yang mereka suka, gitu kan? Nah, in my experience kebetulan suka nonton film, gitu kan? Jadi zaman dulu, nggak dulu banget ya. Ada zaman dulu itu ada kayak anak muda sekarang pasti tahu lah yang namanya Harry Potter lah, gitu. Siapa yang nggak tahu Harry Potter? The Lord of the Rings, Hobbit. Pennywise, semua orang pada tahu gitu kan. Nah, waktu itu berawal dari film-film itu. Terus katanya, ini based on a book gitu kan. Dicarilah bukunya, zaman dulu mah susah nyari buku. Sekarang mah gampang, tinggal nyari bukunya, download PDF ada gitu. Zaman dulu susah nyari bukunya, kita harus ke Jakarta dulu cari bukunya. Sampai akhirnya dapet tuh. Nah, dari menonton pertamanya, lalu mendapatkan hasil hunting bukunya, terus membandingkan isinya, itu seru banget karena kita bisa melihat, kenapa ya di filmnya mah gini, di bukunya gini. Itu adalah
sesuatu hal yang rewarding, menyenangkan, terutama buat orang-orang yang memang rada-rada memiliki hobi yang sama. Oke. Suka nonton fantasy, kayak Harry Potter kan fantasy ya, terus Lord of the Rings juga fantasy gitu. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman, ini gini, ini gitu ya, kenapa ini, kenapa gitu, kenapa ini gak ada di film, kenapa filmnya panjang banget dan lain sebagainya. Cuman awalnya memang dari film gitu. Jadi nggak dari buku dulu, kebenaran film lucu nih, cari bukunya, dapet, baca, nanti ngobrol, nanti tukeran sama teman gitu dulunya. Jadi dari sini kita belajar Miss Intan suka Harry Potter ya. Iya. Tapi Miss, memang kan kadang kalau misalnya kita lihat nonton film seru gitu ya, baca buku juga seru. Nah, kalau based your experience ya, itu memang awalnya tuh mau belajar bahasa Inggris karena film atau ada trigger-trigger yang lain sih, Miss? Tiap orang triggernya beda-beda. Ada yang gara-gara nonton film, ada yang pengen pengen bisa nyanyi, ada juga yang nyari teman di luar negeri, banyak. Dan tiap orang triggernya pasti beda-beda. Betul. Dan cara untuk menyelesaikan permasalahannya, karena waktu itu limited materials untuk belajar bahasa Inggris ya, itu beda-beda gitu kan. Cuman dari berbagai macam cara yang tiap orang pilih, ketemulah, oh kayaknya baca nih gitu, untuk memahami isi cerita. Oh kayaknya misalnya ya listening nih biar memahami. Jadi semuanya beda-beda caranya, tapi pada akhirnya kita bisa belajar bahasa asing gitu. Karena kayak misalnya kalau ini kan rada-rada I like adventure fantasy gitu, kayak The Lord of the Rings, Hobbit, kan jadinya saya orangnya virtual saya membayangkan gitu. Oh coba pengen tahu di film yang di Think about a monster. Orc di film ini, di film seperti ini, kayak kata yang dipakai untuk menjelaskan apa ya? Oh ini, itu jadi kita ngebayangin, orcnya gini, Uruk-hai itu gini, gitu. Seru itu teh. Kata orang yang suka creatures, monsters gitu. Tapi orang lain mungkin enggak. Some people they prefer to watch something romantic, kan? Terus nonton aja, katakanlah Romeo and Juliet. Oh, Romeo and Juliet tuh gini ya filmnya. Oh, ternyata ada beberapa versi filmnya. Oh, ternyata ada bukunya juga. Nah, jadi secara tidak langsung menyukai sesuatu hal, melihat secara visual. Tadi gue bilangnya virtual ya, nggak visual, salah, masuk konteks visual. Anyway, lalu membaca bukunya, secara nggak langsung kita bisa belajar juga, termasuk belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Tapi ini mungkin sedikit kepinggiran Miss ya. Aku juga kan suka nonton film, I like watching movies gitu. Nah, cuman terkadang ketika aku nonton film action, terus aku nonton documentary, itu bahasanya beda jauh Miss. Kadang-kadang ini kok yang biasa nonton action, tiba-tiba di documentary kok pusing banget nih bahasanya. Kok bisa gitu sih Miss? Sebetulnya kalau dikatakan bahasa Inggrisnya mah pasti sama bahasa Inggrisnya, cuman karena kontennya beda. Gitu. Seperti kayak misalnya gini, kita kadang-kadang di TBI kita punya kelas-kelas isinya professionals. Baik itu bankers, maupun itu lecturers, maupun itu geologist, scientist, banyak. Kalau diceritakan mengenai konten, mengenai finance, kita nggak ngerti finance. Kita mah guru bahasa Inggris. Banking, finance kita nggak akan ngerti. Mereka akan lebih paham. Namun kita dari TBI membantu mereka untuk menyampaikan apa yang ada di kepala mereka, baik itu bidang finance, banking, apapun itu, ke dalam bahasa Inggris. Nah, yang terjadi dengan nonton, kenapa ya action mah gampang ngertinya gitu kan? Kenapa dokumenter begitu sulit? Karena kalau dokumenter cenderung memiliki kata-kata yang memang spesifik, terminologi yang memang spesifik. Kalau action apa sih terminologinya? Gitu ya Mbak Renan. Tapi kalau misalnya kalau dokumenter pasti ada terminologi khusus yang hanya ada di katakanlah subjek tertentu, arkeologi misalnya, gitu kan, history misalnya, pasti akan berbeda dengan isi bahasa Inggris film action. Sedikit-sedikit kata-katanya ada yang berbeda, terminologinya ada yang berbeda. Jadi kalau misalnya beda konten, kadang ada kata-kata yang lebih spesifik ya, itu yang membuat sulit mungkin atau menjadi kata baru untuk kita. Betul. Gitu. Kalau misalkan tadi Miss bilang kalau misalnya trigger orang beda-beda, tapi kebanyakan nih kan sekarang di anak muda nih, dari yang Miss lihat, trigger orang untuk mau belajar bahasa Inggris itu apa aja sih Miss biasanya? Kalau boleh jujur lebih ke hobis ya. Hobis? Jadi mungkin karena hobinya sesuai baru mau belajar bahasa Inggris. Dengan bahagia.
belajar bahasa Inggris kan ada yang bahagia yang kepaksa ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau bahagia bahasa Inggris, learningnya English learning prosesnya bahagia, biasanya di-trigger dari hobinya. Gitu. Jadi dan seringkali banyak juga yang nggak harus mengambil kursus untuk bisa mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris. Gitu. Namun memang kami seperti TBI ini adalah membantu orang untuk mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris lebih baik, grammatically correct, pronunciation is correct, gitu kan, aturannya sesuai dengan tata bahasa. Namun banyak juga tuh yang bisa hanya cukup dengan nonton YouTube misalnya. Oke. Ya memang sih kadang-kadang ada orang yang vocabulary-nya banyak tapi pronunciasinya salah. Nah, gitu. Kita itu dicokokin dengan banyak vocabulary, all the tenses. Kalau ditanya, Miss tenses ada berapa gitu ya? To be truthfully honest, I don't remember every single tense. Ada 20 berapa gitu, 30 berapa, gue nggak tahu. I don't remember, but I know how to use them correctly gitu kan. Yang jadi masalah bedanya adalah dengan mereka yang bisa bahasa Inggris aktif dengan yang pasif adalah kalau yang aktif, walaupun mereka nggak tahu banget semua, kan mereka bisa menggunakannya dengan baik. Itu yang penting. Oke. Jadi sebenarnya triggernya tuh banyak ya, beda-beda gitu. Cuman as long kamu bahagia belajarnya pasti akan mudah ya. Iya bener. Jadi carilah alasan kebahagiaanmu tuh apa. Nah itu kadang-kadang kan orang-orang tidak tepat caranya Miss ya. Nah itu seringkali nggak tepat karena misalnya tiba-tiba ini seringkali terjadi di sini. Tiba-tiba harus menyerahkan nilai IELTS katakanlah. Tiba-tiba harus menyerahkan nilai TOEFL minimal seanu gitu kan dalam jangka waktu hanya 2 bulan katakanlah. Siapa sih yang bakal bisa menikmati learning proses tersebut? Dikejar-kejar waktu, dikejar target deadline, udah masih harus bimbel dan sebagainya. Itu biasanya yang jadi kurang bahagia learning prosesnya gitu kan. Tapi kalau misal kita sudah memahami bahwa seneng nih nonton YouTube, ngerti nih apa yang dia omongin gitu kan. Walaupun kita selalu bisa nyalain caption ya. Tapi kan it's different if you just listen to the person directly. Dan you can understand easily. Itu pasti lebih menyenangkan. Terus bisa nonton YouTube, bisa baca buku bahasa Inggris mengenai topik yang sama. Itu jauh lebih adalah proses belajar yang lebih menyenangkan. Aku pengen bisa juga dong speaking gitu kan. Tapi dalam topik yang aku suka misalnya. Itu pasti akan lebih menyenangkan dan juga selain menyenangkan akan accelerate our proficiency. Dan lebih enjoy mungkin ya jadinya ya. Pasti dong. Karena kan ada beberapa yang kayak pas belajar bahasa Inggris, aduh malas, tapi pas ngedengerin lagu nih semangat banget buat nyari artinya. Betul. Jadi yang penting enjoy dulu, dapat titik enjoynya pasti kesananya gampang. Betul. Oke. Tapi kita sebenarnya nggak bisa pungkir ya misalnya, karena kalau misalkan baca itu penting banget kan ya. Dan budaya literasi di Indonesia kan masih rendah itu. Nah, sadly. Tapi kalau misalkan yang Miss lihat dalam buku bahasa Inggrisnya atau jurnal-jurnal bahasa Inggrisnya itu masih sama rendahnya tuh gimana? Sebetulnya, sebentar ya, kalau misalnya untuk jurnal, itu biasanya adalah makanan anak-anak kuliahan. Kalau anak SMP, SD, SMP, SMA mereka nggak baca jurnal, mereka paling top-topan mereka baca novel tebel. Tapi kalau yang namanya jurnal, textbook, seperti itu, academic articles itu adalah makanannya mahasiswa. Betul. Suka tidak suka, banyak sekali sources yang kita gunakan untuk memahami materi perkuliahan atau untuk menyelesaikan assignment, bikin essay dan sebagainya, itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita paham lebih baik lagi, dan itu tuh tidak terjadi secara instan. Gitu. Itu yang sering kali kita suka kasihan itu ya sama kasihan, sedih, concern. Sama mahasiswa kadang-kadang mereka tuh dicekokin materi bahasa Inggris banyak, jurnal lah, textbook, apapun itu, sementara bahasa Inggris mereka masih terbatas. Itu yang suka jadi bikin concern. Oke. Mungkin ini juga sebenarnya hampir mirip ya kasusnya sama yang tadi aku bilang film action dan film dokumenter ya. Karena kan banyak bahasa-bahasa yang orang tuh nggak awam di jurnal-jurnal seperti itu. Nah tapi kalau untuk dari Miss sendiri nih, ada nggak sih cara supaya kita tuh bisa lebih kenal lah sama bahasa-bahasa yang mungkin nggak banyak orang tahu dalam bahasa Inggris? Karena kan banyak banget ya vocabulary-nya.
Lagi tadi Miss bilang ada tense-nya juga kan ya. Nah itu gimana sih caranya Miss supaya bisa awam gitu? Sebagai mahasiswa atau secara just people in general? General Miss. In general. Kalau in general sejujurnya jawabannya hanya you have to use it. You have to expose yourself ke materi bahasa Inggris and you have to use it. Karena kalau seingat Intan banyak orang yang vocabnya banyak tadi ya, grammarnya banyak, pahamnya banyak tapi nggak berani ngomong. Sehingga pada akhirnya tetap aja mentok, nggak bisa bicara bahasa Inggris. Namun kalau misalnya kita berani, we expose ourselves to English materials, buku lah, film lah, lagu, tapi kita juga dengan regular menggunakan bahasa Inggris, maka kemampuan bahasa Inggrisnya akan jauh lebih meningkat, lebih bisa gitu loh, mencapai level yang diperlukan gitu. Jadi dipakai ya. Kan kadang-kadang ada tuh yang belajar udah 1 jam nih belajar, keluar udah ngomong bahasa Indonesia lagi kan ya. Jadi lupa lagi cara ngomongnya gimana, pronunciation lupa lagi. Nah, tapi Miss kita throwback sedikit nih ya. Karena kan aku based on my experience Miss ya, kan aku pernah lihat Inggris tuh ada yang UK, ada yang USA. Nah itu bedanya apa sih Miss? Kan orang kadang-kadang ini kok ada 2 sih Inggris, emang ada gimana gitu? Sebetulnya kita tidak usah membingungkan, gue pakai colornya pakai OU apa O doang, gitu kan? Apakah gue pakai salah nggak ya kalau gue pakai OU dan lain sebagainya? Sebetulnya Intan pakai standar English Proficiency Test yang paling tinggi yang sekarang kita gunakan ya. Internationally kita accept IELTS. IELTS itu dilahirkan oleh Cambridge. Nah, dalam IELTS ini ada salah satu indikatornya dalam English test di IELTS ini ada salah satu indikatornya namanya pronunciation. Si pronunciation ini sama sekali tidak menyentuh yang namanya accent. Satu hal yang disebutkan di dalam aspek pronunciation adalah hanyalah satu bisa difahami, gitu kan. Kedua, kita mengucapkan katanya dengan jelas dan benar. Tidak ada, for example, karena Cambridge is from the UK ya, tapi bukan berarti bahwa British accent, whatever it is, enggak. Mereka tidak mementingkan yang namanya accent. Jadi, kalau kita belajar bahasa Inggris nih, saya orang Sunda ya, Supi, saya Sunda bisa ditanya. Kalau saya ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang memang akan ada namanya Sundanese accent, sipping through. Jadi maksudnya mempengaruhi gitu kan, which is fine. You don't have to fake your accent. Nggak usah jadi tiba-tiba, karena saya ada British Institute, nggak usah tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris pakai logat British, nggak juga. Just be yourself, gitu kan. Use whatever accent you want to use, tapi tanpa harus dipaksakan. Jadi jangan harus merasa saya harus American accent ini. Iya. Jadi sebenarnya as long people understand what you say itu that's the point. Nggak apa-apa kan ya? Karena kan komunikasi ya. Mau pakai British accent tapi batur tengah itu. Tapi ini kadang-kadang nonton Harry Potter nggak pakai gitu. Ini ngomong apa? Gitu kan? Ya udah, jadi ya. Yang penting bisa dipahami. Oke, mungkin British itu lebih ke medoknya mungkin ya. Medok lah kalau kata kita mah. Iya, medoknya gitu. Nah, tapi sekarang ini juga jadi kendala nih buat orang-orang yang mau ngomong bahasa Inggris tapi kasarnya kepentok sama aksennya yang dia tuh jadi aduh malu nih ngomong bahasa Inggris pakai aksen Sunda nih gitu. Nah, itu kan ada beberapa yang jadi problem untuk mereka gitu. Nah, sebenarnya kan nggak kayak gitu ya? Enggak. Sebetulnya gini, kalau kita pertama kali bicara mungkin our Sundanese accent is going to be super strong. Gitu kan ya? Yeah, super strong. But then as we continue learning, as we continue using English, maka aksen kita juga akan membaik kok. Maksudnya tidak akan terlalu Sunda pisan gitu, atau nggak apa aksen apapun itu gitu kan. Jadi pasti akan semakin kita banyak latihan, semakin baik juga kita mengucapkan kata-katanya, semakin baik juga kita menggunakan intonasi bahasa Inggrisnya, maka pengaruh dari bahasa ibu tidak akan terlalu kuat. Tapi kuncinya adalah you have to use it. Secara real, don't use it in your head gitu kan. Kadang-kadang orang cuman baca terus diulang-ulang di kepala, diapalin gitu kan ya. Bahasa Inggrisnya ini terus diapalin, di sini mah ngolotok. Tapi ketika berbicara karena nggak pernah latihan dan nggak pernah belajar berani, maka akan
apa ya bilangnya? Mungkin tidak terbiasa Kagok ini. gitu kan ya. Kagok, Jadi poinnya adalah you just have to try. Ah. Sebetulnya kalau misalnya you can be very independent misalnya or committed pada your English learning process, you do not have to rely on English schools. English school semacam TBI itu membantu untuk kita menyiapkan program untuk yang mau belajar bahasa Inggris untuk belajar dan menggunakan bahasa Inggris secara konsisten dan regular. Karena once you go to a class, you cannot use bahasa Indonesia. Dari level paling awal, you cannot use bahasa Indonesia. Harus bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Jadi mau level masih elementary kayak apa kayak English please. Jadi dipaksa. Oke. Ini unik nih. Nah, itu juga sebenarnya pernah inget aku waktu kapan ya, SD SMP gitu. Guru bahasa Inggris itu pernah bilang gini, katanya kok jangan takut salah ngomong bahasa Inggris. Kalau ngomong sama bule ngomong bahasa Inggris aja gitu. Kasarnya kalau misalkan orang bule ngomong bahasa Indonesia ke kita, as long kita paham, nggak apa-apa. Sebaliknya juga begitu berarti gitu. Asalkan orang lain paham ya. Yang penting kan itu. The point of a communication is for us to understand each other, right? Betul. Jadi kalau misalnya kita, ini teh past tense, present tense, is apa? Kita nggak ngomong-ngomong ya lama-lama sih native-nya nggak ngerti juga ini ngomong apa sih lu gitu kan. Dan dia akan sangat memahami kalaupun kita masih salah gitu kan. Walaupun mungkin ya jangan nggak terlalu tragic gitu ya salahnya, tapi yang pasti kalau kita masih salah 1-2 kali ya itu they will understand it. Sorry. Saya suka banyak reminder. Santai. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong bahasa Inggris tuh to practice what you learn ya, bukan buat to be perfect ya. Kadang-kadang orang udah mau pengen perfect tuh buyar jadinya kan dia pikirannya. Just go for it. Coba. Mantap. Jangan takut salah. Just go for it. Oke. Nah, tapi kan tadi Miss sempet nge-mention juga nih, katanya kalau di sini ada level-level dari paling bawah nggak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, emang Inggris itu ada level-levelnya atau gimana sih, Miss? Nah, di TBI ini kami mengadopt perlevelan dari Cambridge. Oke. Sebetulnya gini, perlevel di secara dunia bahasa asing secara internasional ada yang namanya CEFR. CEFR itu adalah standar perlevelan pemahaman bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya CFR level itu tidak hanya bisa dipakai di bahasa Inggris, tapi juga di bahasa Spanyol, di bahasa Chinese, whatever language it is, bahasa Perancis. Semua perlevelannya akan sama. Karena gini, kadang-kadang kita kan ngobrol sama teman, level lu level apa? Aku level pre-intermediate. Gitu kan. Pre-intermediate itu di mana sih? Jelas. Lu apa? Gue intermediate. Di mana sih intermediate itu? Standar di les ini dan les sana, intermediate itu bisa aja berbeda. Intermediate sini, intermediate sana bisa berbeda. Namun kalau kita pakai CEFR maka perlevelan itu akan sama. Karena masing-masing level CEFR itu ada yang namanya can do statements. Jadi misalnya gini, di level kita mulai dari level A1. Level A1 itu bisa misalnya say introduce yourself, talk about daily routines. Ini ada poin-poin yang orang-orang atau pelajar pada level tersebut bisa lakukan. Kita nanti naik lagi dari A1 kita naik ke A2. A2 itu kalau udah nyampe level ini, lu bisa ini dan lain sebagainya gitu. Kita mulai dari level A1, all the way to A1, A2, C1, B2. C1, C2, that's the highest level. Gitu. Tapi kalau misalkan yang bisa disebut fluent bahasa Inggris itu di berapa? Sebetulnya elementary can be fluent, but they can only be fluent in a certain topic. Misalnya, elementary students can be fluent talking about themselves. My name is ini, I am sekian years old, my hobbies are ini, I live in mana, my parents fluent. Jadi pada semua level mereka akan fluent, tapi fluent sesuai dengan topik yang mereka familiar with. Semakin tinggi levelnya, maka topiknya akan semakin kompleks. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya everybody can be fluent. Everybody can be fluent. Iya sih, itu mungkin karena orang-orang yang berpikirnya it's too hard jadi nggak fluent. Jadi karena nggak berani ngambil step kan. Jadi diem aja gitu, dengerin, tapi nggak bisa sampai produce. Say something gitu. Tapi Miss, ini juga aku pengen nanya nih, karena kan ada beberapa orang yang
can be understanding tapi nggak bisa ngomong kadang-kadang. Iya. Dia bingung, aduh ini kata-kata yang harus keluar apa ya gitu. Itu kenapa sih, Miss? Sebetulnya lebih ke pembiasaan ya, karena nggak biasa. Gitu. Jadi kalau misalnya udah terbiasa, gitu, tidak akan sulit. Kata guru bahasa Inggris. Kalau udah terbiasa, tidak akan terlalu sulit untuk menggunakan bahasa Inggris. Biasanya gini, kita punya penyakit menerjemahkan, gitu kan? Dan menerjemahkan tidak selalu merupakan jalan yang terbaik untuk memahami sesuatu expression, satu ucapan, atau untuk terlibat dalam suatu percakapan. Bayangkan, dia ngomong nih pakai bahasa Inggris, diterima ya, terus terjemahin dulu. Jawabannya apa nih? Diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia. Dipikir jawabannya bahasa Indonesia, terus diterjemahin lagi ke bahasa Inggris. Itu kan lama prosesnya gitu kan. Dan untuk orang-orang yang tidak terbiasa, ini proses yang mikir lama ini yang harus terjemahin dari Indonesia, Inggris itu yang bikin lama dan bikin communication prosesnya nggak smooth gitu. Jadi proses mungkin menerjemahkannya yang lama. Kita tuh suka. Oh, tapi ada yang bilang katanya kalau misalnya orang Indonesia tuh terlalu suka basa-basi nggak to the point. Itu benar nggak sih, Miss? Sebenarnya kalau basa-basi mah tergantung dari negaranya kok, tergantung dari culture-nya. Orang Indonesia suka basa-basi, kita kan memang kata-katanya banyak berbunga dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika we use English, we don't use the bunga-bunga because it doesn't really exist. Some people, native speakers ya, they can be berbunga-bunga, they can be straight to the point. Tapi itu sih hanya gaya bahasa berbunga-bunga itu, karena dalam percakapan sehari-hari mah straight to the point. Gitu. Jadi sebenarnya back to basic harus terus untuk dipelajari ya. Terus dipraktekin juga. Betul. Apapun itu topiknya, apapun itu konteksnya, you just have to use it. Karena suka sedih kadang-kadang orang sedih. Ya sedih mulu dari kata-katanya antara happy and sad. Suka kadang-kadang merasa concern melihat orang-orang yang academically are very smart, super intelligent, tapi they cannot, for example, go abroad. Why? Because they cannot achieve the English proficiency level required. Kadang-kadang misalnya kalau mau beasiswa itu, ini kita standarnya IELTS sebagai contoh aja ya. IELTS-nya harus katakanlah 7. Gitu kan. Sementara di IELTS itu yang diujikan ada reading, writing, listening, speaking. Orang Indonesia cenderung readingnya bagus, gitu kan, dibanding skill yang lainnya. Namun di 3 skill yang lainnya nggak begitu bagus, sehingga nilai akhirnya nggak bagus juga. Jadi it is such a waste of talent yang orang pinter tapi nggak bisa mengejar mimpinya hanya gara-gara bahasa Inggrisnya kurang bagus. Kadang-kadang suka concern, ya kayak gitu. Tapi Miss, tadi aku sempat dengar kan katanya ada beberapa pekerjaan yang need requirement berarti ya, butuh kayak sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kenapa harus memakai sertifikasi? Kenapa nggak langsung tes aja gitu? Nah kan ada yang berpikir kayak gitu, itu kenapa sih? Tes tiap center atau tiap tempat khusus gitu ya, memiliki tes yang berbeda-beda standarnya. Cambridge merupakan salah satu tes yang standard di mana-mana, standardized di mana-mana. Jadi sering kali orang menggunakan standard punyanya Cambridge untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Nah, yang paling umum yang digunakan adalah IELTS. Di bawah-bawahnya masih ada tuh, karena sebetulnya dari usia 6-7 itu sudah mulai ada yang namanya tes internasional untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Sudah ada dari usia sekian. Cuman kalau usia dewasa yang mau kuliah lah, yang mau kerja, biasanya refernya ke IELTS. Gitu. Jadi mungkin memang beberapa tempat beda-beda ya. Jadi biar standarnya sama untuk institusi yang merekrut lah, gitu kan, biar sama dan dapat diandalkan keasliannya, gitu kan. Digunakanlah satu standar saja, apakah itu IELTS ataupun itu TOEFL gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol juga, ada beberapa orang Indonesia yang jago mendengarkan, ada yang jago reading. Nah, tapi ya sorry to say, sadly-nya kan kita masih rendah lah literasinya. Nah, menurut Miss sendiri, kira-kira media yang cocok nih untuk orang belajar bahasa Inggris itu apa aja sih? Banyak ya, tapi yang pasti harus
Kalau kita mau pertama-tama, ketika kita mau membaca, katakanlah kita bicara soal literasi baca misalnya, kita harus tahu kenapa kita baca, gitu kan? Are we reading for fun, gitu kan? Are we reading for to learn something? Are we looking for a certain type of information? Banyak kan, beda-beda. Dan setiap tujuan membaca itu memiliki teknik yang berbeda. If you're reading for fun, pasti beda. Oh, pengen tahu story ya misalnya. Pengen tahu every single detail, you're gonna read every single book, word, you're gonna imagine every single scene. Kalau memang for fun. Tapi kalau misalnya reading to find some information, mungkin berkenaan dengan essay yang harus ditulis, atau assignment yang harus dilengkapi, teknik bacanya juga beda. You don't read, nggak beda, jadi tidak dibayangkan. Betul. Oh, kejadiannya kayak gini, enggak. Tekniknya sangat-sangat berbeda. Gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya balik lagi yang paling penting itu dipraktekkan. Nah, cuman ada beberapa common issue nih ya di anak muda nih, yang mereka tuh pas mau belajar nih, tapi bingung, aduh ini tuh belajarnya mending vocabulary dulu atau grammar dulu sih. Ini sebenarnya harus yang mana dulu atau yang penting yang mana sih gitu? Untuk belajar bahasa Inggris atau untuk memahami isi teks? Kita dari belajar dulu aja deh. Sebetulnya yang paling ideal adalah integrated. Jadi kita tidak bisa hanya isolate dari hanya reading aja atau listening aja untuk bisa in the end bisa bahasa Inggris, enggak. Karena semuanya saling nyambung. Betul. If you read something, then you'll be able to talk about it. If you listen to something, then you'll be able to talk about it. And then you'll be introduced to a certain type of structure, apa present tense atau past tense. Tapi nantinya in the end, you will have to learn to talk about it. Dulunya talking lagi, speaking lagi ya. Jadi mereka tuh saling nyambung, nggak bisa we only rely on speaking, we only rely bahwa kejagoan seseorang berbahasa Inggris itu diukur dari speakingnya, enggak. Dari semuanya, reading, writing, listening, speaking. Vocab masuk, tentunya grammar masuk, segala macam masuk. Oke. Jadi ya sebenarnya yang paling intinya itu ya balik lagi ke yang awal tadi, dipraktekkan gitu ya. Betul. Kita dipakai bahasa Inggrisnya, terus dicoba untuk ngobrol sama orang-orang pakai bahasa Inggris misalnya. Cuman ada beberapa mungkin hambatan yang di kita tuh, ada beberapa orang kalau misalnya ngedenger orang bahasa Inggris, lu sosokan kedengarannya gitu. Terus kadang-kadang udah di Indonesia aja gitu kadang-kadang. Nah itu sebenarnya jadi penghalang juga nggak sih Miss untuk kita belajar bahasa Inggris kalau menurut Miss sendiri? Bisa sih jadi penghalang. Cuman oleh karena itu kita punya yang namanya tempat kursus. Karena di tempat kursus ya justru kalau kamu ngomong bahasa Indonesia mulu, jadi speak English please, speak English gitu kan. Jadi memang kalau di tempat kursus kita dikondisikan untuk menggunakan bahasa Inggris sebanyak-banyaknya dan diekspos ke materi bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, baik lagi misalnya aku lupa nanya yang vocabulary ini. Aku sempat kepikiran ada beberapa kadang-kadang vocabulary yang kalau misalnya kita cari-cari nih, loh kok artinya banyak. Kalau nggak ada yang bahasa Indonesianya satu tapi bahasa Inggrisnya banyak. Nah itu kenapa sih Miss? Konteks biasanya. Jadi konteks itu akan menentukan arti suatu kata. Baik itu konteks as in topik daripada reading materials yang kita baca ataupun dari sentence yang kita baca, beda-beda. We just have to see ini tentang apa ya kira-kira, sehingga kita bisa menentukan kata ini tuh lebih cenderung ke definisinya ini loh. Dan hanya di konteks itu ngaruh banget. Gitu. Oke. Mungkin ada contohnya nggak Miss yang konteksnya beda gitu kalau misalkan bahasa Inggris yang ini misalkan kondisinya ini, yang ini kondisinya kayak gini gitu. Like the word, satu kata misalnya misalnya I've been working here since 2000 and oh my god, why did I start working here? I've been working at TBI since 2020. Since itu berarti artinya semenjak. Tapi kalau Intan ganti kalimatnya misalnya since I'll be having a test tomorrow, I don't think I can join you guys. Nah, since yang itu bukan karena semenjak aku besok ada tes, bukan. Since itu akan berarti karena aku besok bakal ada tes, aku nggak bisa ikut sama kalian. Gitu. Jadi satu kata yang sama, tapi di kalimat berada di dua kalimat berbeda,
artinya bisa berbeda. Oke. Tidak selalu berbeda, tapi bisa jadi berbeda. Mungkin kayak but juga kan ada yang tapi, ada yang kecuali ya. I would say quite similar. Mirip-mirip itu mah. Mirip-mirip. Oke. Jadi mungkin kita harus memahami dulu konteksnya seperti apa. Ini ngomongin apa sih gitu kan, kalimatnya kemana sih, topiknya apa sih, itu bakal sangat bantu untuk paham. Iya. Karena kan kalau misalnya kita nggak paham konteksnya bisa jadi misleading juga. Betul. Bisa jadi salah pemahaman deh. Ternyata seru ya kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris tuh banyak ilmunya gitu. Nah tapi misalnya ada beberapa juga yang aku sempat nyari-nyari nih ya kemana-mana nggak ada artinya. Kayak misalkan aku tuh nggak tahu ya, mungkin karena aku nyarinya cuman googling doang atau apa gitu. Kayak aku kan suka nonton film action nih. Tentara Amerika tuh sebenarnya Semper Fi misalnya. Nah aku nggak tahu itu artinya apa. I don't think I know what it means. Tapi kenapa ada bahasa Inggris yang nggak ada bahasa Indonesia Kenapa? Itu terminologi larinya, dan terminologi itu hanya orang-orang yang terlibat di bidang itu yang ngerti. Gitu kan. Kalau orang umum seperti Intan, seperti kita gitu, kita nggak akan ngerti apa artinya itu kan. Betul. Sama halnya dengan terminologi medik. Banyak terminologi medis yang kita nggak akan ngerti, tapi kalau orang-orang yang berada di bidang medis mereka akan ngerti. Oh maksudnya itu, maksudnya gitu. Banyak, sangat. Berarti baik lagi terlalu terspesifik mungkin ya. Karena kita main terminologi. Iya, mungkin hanya untuk orang yang berada di kondisi tersebut aja gitu ya. Karena aku juga kadang-kadang bingung, aku suka nonton ini Semper Fi dicari-cari kemana-mana kok nggak ada gitu ya. Terminologi banget. Oke. Jadi memang seharusnya kita cari tahu dulu ini apakah memang kalau misalnya terminologi ya mungkin akan sulit untuk memahaminya karena untuk orang-orang tertentu aja. Nah, jadi aku tuh kepikiran misalkan kan ada beberapa sekarang orang-orang yang nyampurin bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dicampur-campurin. Apakah itu sebuah problem atau itu menjadi hal yang mungkin sebaiknya kayak gini nih? It's a trend. Right? Like banyak orang yang kalau di Bandung kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di Jakarta itu it's a very common thing. Kayaknya banyak orang Indonesia yang bersekolah di sekolah internasional atau national class atau going to bilingual classes, sehingga mereka cenderung untuk menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kan? Sebetulnya nggak ada salahnya. Tapi yang sepanjang dilakukan dengan benar, as in your pronunciation is correct, your sentences are grammatically correct, walaupun di depan bahasa Indonesia, belakangnya bahasa Inggris misalnya. Kan? Sepanjang poin-poinnya dapat, all the boxes tick, like grammatically correct, pronunciation correct, context-wise it's also okay, not a problem sih sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya mau menggunakan bahasa Inggris untuk terlihat keren nggak apa-apa ya. Asalkan dipergunakan dengan benar gitu ya, secara ngomongnya benar, mungkin prosesnya benar, mungkin dari sana juga bisa menjadi titik untuk belajar lebih lagi sih. Iya, pasti. Berarti nothing problem with that. There's no problem with just combining bahasa Indonesia and English, I would say. Sejujurnya, kan asal benar aja pemakaiannya. Walaupun kalau didengar-dengar sebetulnya ya, ketika mereka bicara itu hanya phrases tertentu aja tuh yang mereka pakai bahasa Inggris, cuma yang pakai bahasa Indonesia ya. Kan kemarin gue begini gue begini sama teman-teman, you know, gitu-gitu doang. Bahasa Indonesia lagi, you know, ya gitu-gitu doang. Jadi nggak banyak banget bahasa Inggrisnya juga, sedikit-sedikit. Semakin banyak pakai semakin bagus sebetulnya. Semakin fluent juga mungkin ya dari sana ngomongnya. Mantap. Tapi Miss, nih mungkin aku mau beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Aku kan punya cita-cita untuk dulu aku pengen kuliah di Inggris ya. Terus aku juga pengen kuliah di Amerika waktu itu, kalau Australia. Nah, cuman ada sedikit ketakutan aku tuh, kan aku terlalu banyak mungkin belajarnya dari hobinya nonton film, jadi dari nonton film belajarnya. Nah, apakah bahasan mereka tuh ada bahasa kesehariannya mungkin yang baku dan nggak bakunya, ada nggak sih Miss di sana? Zaman apa ya? Zaman Intan dulu belum jadi guru bahasa Inggris ya. Nah, kebetulan I went to my campus. In my campus there were several international students, gitu kan. Nah, with these all international students ngobrol tuh
ajarin gue bahasa sehari-hari dong gitu kan. Lo bahasa sehari-hari di negara lu kayak gimana sih gitu. Terus dia bilang, bahasa sehari-hari gimana sih maksud lu, dia bilang gitu kan. Kan lu udah ngomong sama gue, kita pakai waktu itu bahasa Inggris kan. Kan lu udah ngomong sama gue, lu kenapa pakai bahasa Inggris, itu kan bahasa Inggris sehari-hari, dia bilang gitu kan. Jadi menurut mereka nggak ada bedanya antara bahasa Inggris biasa, whatever we know ya, pokoknya apapun yang kita sebut dengan bahasa Inggris, menurut mereka itu udah bahasa Inggris kita kok, sama nggak ada bedanya gitu. Bedanya sebetulnya hanya karena kita jarang pakai, jadi pas kita disuruh ngomong jadi agak bingung gitu. Padahal bahasa Inggris, English is English and it's there for you to help you communicate your ideas better dengan orang-orang berasal dari negara lain gitu kan. Biar nggak ada barrier, biar apa ya, mudah lah komunikasinya. Ada bahasa asing yang lain, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya daily conversation kah? It's daily gitu. Jadi nggak harus ada spesifik gitu ya, pemahaman untuk daily conversation itu kayak gini loh, beda sama yang lain loh. Intinya adalah kembali lagi ke yang awal-awal, just use it, practice it, use it secara regular and then you'll be fine. Tapi harus rajin. Yang penting harus rajin juga ya. Rajin dong, harus committed kan awalnya. Pokoknya you have to commit to yourself. Akan pakai bahasa Inggris kalau di kelas TBI katakanlah gitu kan ya. Pokoknya karena semua teman, semua guru akan bilang, akan selalu mengingatkan, English please, English please. Berarti mungkin bisa dibilang juga kita butuh sedikit paksaan gitu. Nah, hal-hal karena butuh paksaan sebetulnya. Tadi lagi bergaji, kita tuh sebetulnya bisa kok belajar bahasa Inggris sendiri. Main gitar aja bisa, nonton YouTube doang gitu kan ya. Masak aja bisa, nonton YouTube doang. Bahasa Inggris apa bedanya sih? Kita kadang-kadang perlu faktor pemaksa. Dan tempat sekolah bahasa Inggris seperti TBI ini memaksa, mengkondisikan kita untuk menggunakan bahasa Inggris secara teratur. Seminggu 2 kali, 90 menit setiap pertemuan. Gitu kan? Jadi di sepanjang itu bahasa Inggris aja, terus lagi discuss sama teman, nih mana jawabannya? You can answer English please. What's your answer? Gitu, kayak gitu doang. Kecil tapi sedikit demi sedikit dipaksa. Kemudian percaya dirinya juga semakin sedikit demi sedikit semakin bertambah kan. Jadi mau coba dia asalnya cuman no, not that. Jadi bisa nyambung ke I don't think that's the answer, maybe this. Lama-lama pasti akan meningkat asal tadi itu komitmen. Nah itu mungkin nanti aku coba untuk sedikit pakai sistem itu mungkin ya di Nanti segitu, nanti kita coba untuk ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Harus dipaksa kadang-kadang. Karena kita tuh sebenarnya menurut aku ya harus sedikit merubah stigma kalau misalkan English is hard gitu ya, susah gitu. Kita harus berubah jadi English is fun katanya. English is fun. It's a lot of fun to learn and there are a lot of ways to learn English. Just follow your hobbies, okay? Learn English by doing your hobbies. Watching movies itu di dalam, in my case ya, watching movies and reading books are my hobbies. Jadi belajar bahasa Inggrisnya melalui 2 media tersebut. But then if you like sports, why not? Yes. You can also use, for example, watch English matches. Nonton bola ya. Premier League, wah itu seru loh. Premier League kan komentarnya bahasa Inggris loh. Wah, dia dengerin dia ngomong apa, itu seru banget. Seru banget. Itu merupakan media belajar yang juga sangat menyenangkan buat mereka yang suka sepak bola. Betul. Ya sih, Premier League emang seru banget. Ini Manchester United yang paling ramai. Oke. Jadi balik lagi sebenarnya cari hobi yang sesuai gitu ya. Supaya jadi seru, karena kan the benefitnya juga sebenarnya banyak ya. Kita bisa open discuss sama orang luar mungkin. Terus kalau misalkan sekarang kan banyak wisatawan yang datang ke Indonesia gitu ya. Terus kalau misalkan asking for help kan kita harus pakai bahasa Inggris juga kan ya. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa didapetin dari belajar bahasa Inggris gitu. Karena balik lagi nggak ada yang rugi untuk belajar. Betul. Yang penting kita komit, terus kita praktisnya rajin, kita bakal dapet hasil yang bagus juga. Iya. Jangan gampang menyerah. Nah, itu. Karena ini prosesnya akan panjang. Ingat waktu kita masih sekolah, SD belajar bahasa Inggris, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, Betul. Tapi tidak menjamin bahwa kita in the end bakal fluent.
Kenapa nggak fluent? Karena emang nggak dipakai. Gitu kan. Kuncinya adalah kita harus pakai bahasa Inggris. Dipaksa, dikondisikan, harus committed sama latihan bahasa Inggris secara teratur. Kembali lagi kita yang industri ya, 4.0 ya. Nah, jangan sampai orang udah kemana. Like, whenever you look at your Insta, like, mau kuliah di luar negeri, apa sih gue lupa kata-kata gitu deh. Mau scholarship ke luar negeri gratis, mau ini semua itu luar negeri. Yeah. Tapi kalau kitanya sendiri pasti mau tuh ke luar negeri ya, itu untuk sekolah maupun untuk liburan. Tapi kan kalau misalnya kita sendiri tidak mempersenjatai diri kita dengan bahasa asing, bahasa internasional yang paling banyak digunakan, yaitu bahasa Inggris, it's just going to be a dream, and your dream is never going to become a reality. Itu sedihnya kan. So you have to start taking an action, yaitu start learning apapun medianya, but you have to start learning. Oke. Karena sekarang industri 4.0 kan itu mungkin udah semakin maju juga gitu. Mungkin nanti di masa-masa yang akan datang semakin penting lagi kan bahasa Inggris. Jangan kan di industri 4.0 di handphone kita aja kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Iya, masa sekolah sama tukang cuanki juga ya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris loh gitu kan. Karena mungkin dia nggak tahu nyari bahasa Indonesia dari mana menunya. But then everybody uses English, your gadgets is in English, your gadgets basically I think ya pasti pakai bahasa Inggris, di mana-mana juga pakai bahasa Inggris. Jadi jangan sampai kita ketinggalan lah gitu. Oke. Mungkin deh yang terakhir Miss, boleh dong kasih tahu misalkan ke anak muda zaman sekarang ini, kalau misalkan Inggris tuh fun dan Inggris tuh ternyata gak susah-susah banget loh kalau kita suka gitu Miss. Ada pesan-pesannya nggak Miss? Pesannya apa ya? I would say find your passion, find your reason, and then stick to it, and make English become part of it. Udah. Nanti editor kasih subtitle di atasnya ya supaya yang kalau bingung bisa ada artinya gitu. Oke. Seru banget Miss ya. Thank you banget by the way udah ngajarin aku banyak hal ya. Aku jadi banyak banget dapat insight baru nih ya. Dan mungkin ini kan episode pertama gitu, nanti akan ada episode selanjutnya bakal semakin banyak lagi ilmu yang kita dapetin. Jadi jangan bosan-bosan Insyaallah untuk nerima pertanyaan dari aku gitu. Karena basically aku juga pengen banget untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Oke, dan Niners itu di episode sekarang nih kita udah banyak banget dapat informasi, dapat ilmu nih ya. Sebenarnya inti dari semuanya tuh practice, terus you have to be committed. Nah, komitmen itu yang penting nih. Komitmen, practice, udah gitu aja, terus pakai aja gitu, nggak usah ngerasa malu, don't be shy misalnya. Pokoknya just do it. Nanti pasti kalau misalkan kita udah fluent itu enak sendiri ya, bakal kepake di mana-mana gitu. Oke. So kalau gitu mungkin kita cukupin dulu sampai sini. Kita ketemu lagi di episode 2. Jangan lupa dikasih notif ya, jangan tuh ada klik lonceng supaya nanti ada pas episode 2 tuh langsung muncul ya. Oke. So bagi pamit. Terakhir gue Be Creative, Let's Play 99ers. Bye 99ers.